Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, kabar duka datang dari Ibunda Michelle Joan meninggal dunia. Perasaan duka tengah menyelimuti hati aktris Michelle Joan. Ibunda Michelle Joan, Devi, dikabarkan meninggal dunia pada Minggu 18 Juni 2023 dini hari. Kabar tersebut diketahui dari postingan akun Instagram milik manajer Michelle Joan, yakni Selvi Nathan. Dalam sebuah postingan, Selvi Nathan membagikan video kenangan saat Michelle Joan tengah berdoa. Postingan yang menginflasikan kepulangan Ibunda Michelle Joan di Instagram ini mengibaratkan bahwa Ibunda telah berpulang. Postingan yang kemudian manajer Michelle Joan itu juga membagikan video kenangan bersama dengan jenazah Ibunda Michelle Joan, kabarnya disemayamkan di kawasan Cianjur, Jawa Selatan. Akan tetapi belum diketahui kapan Ibunda Michelle Joan akan diantarkan ke pusara terakhirnya. Iya, 3 hari terakhir aku sama Adi. Jadi masih bisa dibilang kalau Michelle di rumah melihat kondisi saat itu kalau Michelle Jujur ya sedih ya, nggak ada yang mau kehilangan orang tuanya. Sedih juga lihat mama sakit lain. Berserah aja sih sama Tuhan. Kayak jadi rencana Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik buat kita semua. Aku yakin lah. Aku sayang sama mama. Ada pesan-pesan terakhir yang kita bisa dapat dari mama sendiri. Terakhir, ya dia cuma pesan mau di sini. Terus abis itu aku mama bilang sayang mama sayang dia udah susah ngomong masih ngomong. Terus udah kita akan aku rasa Tuhan bantu semuanya sih. Kebetulan banget aku kemarin libur syuting, hari ini juga libur syuting. Udah diatur kayaknya sama Tuhan lagi. Bisa ada sama mama 2 hari full kemarin itu masak itu. alasan mama sendiri itu untuk dikubur di tanah kusir apa sih karena Mungkin biar ya keluarga supaya semua juga bermanfaat untuk menjemokti Andin prihatin, limbah fashion menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Fakta bahwa limbah fashion menjadi penyumbang sampah terbesar nomor 2 di dunia membuat Andin merasa prihatin. Sebagai wanita, Andin tak memungkiri bahwa ia merupakan salah satu pemikat fashion. Seperti wanita pada umumnya, penyanyi berusia 37 tahun ini juga sedang berbelanja berbagai produk fashion. Andin mengaku sangat terkejut ketika mengetahui ada banyak sekali limbah fashion di muka bumi ini. Ia mulai memikirkan apa yang bisa dilakukan demi menyelamatkan bumi dari kondisi memprihatinkan ini. Menjadi pembicara dalam acara City Global Community Day di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Minggu pagi ini. Pada akhirnya Andin pun memutuskan untuk mendirikan Setali Indonesia pada tahun 2018 bersama dengan teman-temannya. Kebetulan saat itu belum ada lembaga ataupun yayasan yang benar-benar mengkhawatirkan limbah fashion di Indonesia. Ibu 2 anak ini pun memahami bahwa limbah pakaian adalah salah satu limbah yang sulit untuk didaur ulang. Di sini kami berusaha untuk mereduce fashion waste dan jadi bagaimana sih kami kenapa tadi ya pertanyaannya kenapa harus menggalakkan ini, karena apparently sekarang limbah fashion ini atau limbah pakaian yang kita pakai sehari-hari ini memang menduduki peringkat nomor 2 di seluruh dunia penyumbang limbah terbesar gitu. Jadi dari situlah akhirnya aku juga selain di Setali kan juga punya pekerjaan lainnya. Contoh memang kalau misalnya depan publik mungkin jadi merasa
punya tanggung jawab karena mungkin memang sudah menginspirasi secara fashion, katakan seperti itu. Sehingga ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawabku sebagai public figure, sebagai bagian dari masyarakat bumi ini juga yang mencoba untuk bagaimana sih langkah kecil kita bisa menyelamatkan bumi ini. Ini tak hanya artinya cuma limbah tadi, tadi ini kan di Jakarta sendiri memang polusinya semakin tinggi nih. Nah, Bandin sendiri cara untuk bisa mengatasi hal itu seperti apa? Ya, salah satunya juga adalah dengan bijak dengan urusan fashion kita gitu. Jadi polusi ini tidak hanya semata-mata urusannya mungkin penggunaan mobil atau penggunaan kendaraan bermotor atau membuang plastik, tapi pakaian kita yang kita pakai sehari-hari ini juga menyumbang secara tidak langsung bagaimana polusi ini terus-terusan naik gitu di Jakarta angkanya. Berita selanjutnya datang dari Denada Tambunan yang melakukan profesi ini sejak situasi pandemi. Denada Tambunan mengungkapkan profesi yang digelutinya di tengah situasi pandemi. Dalam situasi pandemi tersebut, Denada Tambunan tak dapat mengambil job di Indonesia lantaran keterbatasan kondisi. Terlebih Denada juga harus menjaga sang putri sematawayang, Aisyah, yang tengah menjalani pengobatan kanker darah. Di situasi tersebut, Denada pun mengambil langkah besar terkait profesinya. Denada menjalankan profesi baru sebagai instruktur Zumba. Akan tetapi, Denada Tambunan menyebut bahwa penghasilan dari menjadi instruktur Zumba tak bisa menutupi kebutuhannya dan Aisyah secara penuh. Akan tetapi, Denada Tambunan mendapatkan kesehatan mental setelah menjadi instruktur Zumba. Dari hal-hal yang kecil yang kadang-kadang kita nggak sangka-sangka, tapi kadang-kadang udah terlewati ya Kak, baru kita melihat, baru kita merasakan bahwa itu Tuhan hadir di situ gitu. Dan aku yakin banget bahwa perjalananku selama ini bisa melewati sampai sekarang ini, walaupun ya tentunya tidak mudah, tapi aku selalu yakin bahwa Tuhan itu selalu dan selalu yang dibilang Tuhan itu maha mendengar. Aku tuh nggak pernah mengartikan seperti itu dengan ringan, karena aku selalu imani itu Tuhan maha mendengar, Tuhan maha melihat, Tuhan maha tahu gitu. Bahwa di saat aku menangis, di saat aku berdoa dan aku bilang Tuhan, aku yakin banget pada saat itu Tuhan sedang mendengar gitu. Jadi hal inilah yang aku yakin banyak menolong aku. Kak Dena, Ini kita ngomongin Zumba. Dodi Sudrajat terancam 5 tahun penjara. Puput polisikan mantan suaminya. Puput resmi melaporkan Dodi Sudrajat ke polisi imbas putrinya tak diakui pada Jumat 16 Juni 2023 malam. Ayah dari mendiang Vanessa Angel itu terancam 5 tahun penjara. Dodi dilaporkan atas pasal penelantaran anak serta perlindungan anak. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Puput, Krisna Murti. Setelah didampingi, Puput membuat laporan SPKT di Polda Metro Jaya. Selain itu, Puput juga melaporkan Dodi Sudrajat atas kasus lainnya yakni pencemaran nama baik. Laporan itu rencananya akan dilayangkan pada Sabtu 17 Juni 2023 mendatang. Puput kemudian menambahkan bahwa Dodi Sudrajat tidak pernah memberikan nafkah, baik secara perkawinan maupun setelah bercerai. Tapi ada komunikasi nggak sih Mbak dari Mbak Putri sama Dodi sendiri? Nggak ada, semenjak kita bercerai memang beliau sendiri yang memutuskan komunikasi, karena beliau sendiri yang dari awal memblokir untuk menutup semua komunikasi baik itu dengan saya maupun dengan Syika. Terus kapan Mbak terakhir Mas Dodi ketemu Aisyah mungkin? Setelah keputusan cerai sih. Mbak Puput, alasan Pak Dodi kemarin bilang karena ditutupnya akses, akhirnya dia mengatakan seperti itu. Menanggapinya gimana? Tanggapan saya gimana ya? Kalau menurut saya sih apapun itu peristiwanya tidak etis lah ya untuk seorang, kita sebagai orang tua terus harus mengucapkan hal seperti itu ya sangat tidak pantas. Cuman kan ya kita mau berpikir seperti itu juga nyatanya yang ngomong seorang Dodi Sudrajat, jadi mau buat apa lagi?
Mbak Puput, maaf sebelum Udah ya. enggak kemarin sempat bilang Pak Dodi katanya menikah dengan Mbak Puput itu posisinya sudah hamil 2 bulan. Ya. Dan Aku belum mau menanggapi hal lain. Saya lebih fokus ke psikis anak saya yang harus segera diselamatkan dan jangan sampai terjadi lagi, ataupun jangan sampai ada seorang orang tua yang seperti ini lagi di seluruh dunia ini. Menyambung dari pertanyaan tadi Mbak Puput. Usai dikabarkan tak dapat harta gunung gini dari perceraiannya dengan Ari Wibowo, Inge Anugrah berharap profesi ini menjadi sumber penghasilannya. Inge Anugrah dikabarkan tak mendapatkan harta gunung gini dari perceraiannya dengan Ari Wibowo. Di tengah proses perceraiannya dengan Ari Wibowo, Inge Anugrah berharap jika kegiatannya melatih olahraga HIIT ini menjadi sumber penghasilannya. Terlebih Inge Anugrah yang tengah proses bercerai dengan Ari Wibowo akan menanggung kehidupan seorang diri. Inge Anugrah berharap jika hobinya akan menghasilkan materi yang bisa menunjang kehidupannya. Inge Anugrah sejak ini sendiri mengaku sudah melakoni olahraga HIIT sejak lama. HIIT atau High Intensity Interval Training sendiri merupakan jenis olahraga intensitas tinggi yang dilakukan dalam durasi 10 hingga 30 menit. Mungkin kalau itu bisa lebih dijelaskan sama ambasadornya Mbak Denada. Kalau aku di sini lebih mewakilkan Strong Nation. Kalau Strong Nation sendiri adalah tipe olahraga HIIT, High Intensity Interval Training, dengan lagu-lagu yang beatsnya tuh kita bergerak sesuai beats. Jadi itu campuran juga gerakan-gerakannya, ada yang lunges, ada squatnya, ada punches, ada kicking juga. Jadi campuran berbagai martial art juga dimasukkan sesuai di gerakannya tuh sesuai dengan beats dari lagunya sendiri. Jadi lagu-lagu sendiri udah pilihan, semua gerakannya harus sesuai beats itu. Jadi high intensity interval training yang fun. Kayaknya sudah lama berkegiatan HIIT ini. Kalau HIIT training iya, karena aku kan backgroundnya memang functional training specialist, memang aku selalu HIIT training. Tapi kalau untuk sertifikasi Strong Nation ini baru besok aku ambil. Kak, ini sudah berapa lama dan apa sih yang manfaatnya yang Kak ingin rasakan bisa? Manfaat HIIT training itu kamu dengan waktu yang sedikit tapi kalori yang kamu bakar tuh maksimal. Jadi sometimes kalau kita ngelakuinnya kayak orang-orang mau kardio cuman lari doang di atas treadmill. Jadi yang kamu bakar tuh sebenarnya cuma yang tertera di mesin itu. Misalnya 1 jam kamu ngebakar 300 atau 400, that's it. Tapi kalau kamu ngelakuinnya HIIT training, itu the next 24 hours badan kamu masih terus membakar. Jadi kalau memang tujuannya mau lebih kuat, lebih agile, lebih mobile, sekaligus burn fat tapi nggak kehilangan muscle, HIIT training itu udah paling oke. Tapi selain itu pola makannya dijaga nggak, Pak? Pola tentu dijaga. Biasanya kita kalau udah mulai sehat, udah mulai ngerasa oh makan-makan tertentu, besoknya tuh jadi lebih powerful, kita akan lebih mau disiplin makan yang benar sih. Untuk makanan sehat sendiri itu. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.